pertama, nilai pendidikan ibadah sholat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama, ternyata sholat itu mengingatkan kepada diri kita tentang kebersihan lahir dan batin. Sudah bisa dipahami? Ustaz ulangi sekali lagi. Ternyata sholat itu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kesucian lahir dan batin. Apa buktinya? Apakah sah sholat kita tanpa berwudu? Masya Allah, anak-anak Ustaz semuanya perhatikan baik-baik. Kok batu-batu ajaran wudu kau terapkan dalam kehidupan awak? Warasia wa lain batin. Perhatikan ketika kita berwudu. Dalam berwudu ada tak kita mencuci tangan? Kita bersihkan tangan kita ini secara lahiriahnya dari kotoran, mungkin ada najis, ya kan? Ada kotoran-kotoran yang lain. Itu secara syariat. Secara hakikatnya kok yora batu-batu mensucikan tangan awak kok? Pasti tangan kita pun dibersihkan dari maksiat. Kira-kira ada bayang contoh yang Ustaz makasih kita. Dosa tangan apa? Pernah memegang sesuatu yang diharapkan? Ya? Ustaz tanya dulu, pernah? Yang katanya jangan siang malah mulai suku kasa jenis. Aman. Itu yang selalu jenis salah. Gitu. Ada tak? LGBT tahun 2005 saja pada 1 bulan Sumatera Barat patang tidak lebih video seorang guru besar apa dah? Yo mengingat. Yo bapak dong. Yo mamanya pak. Harus sekarang gampang lah. Jadi siapa yang sudah mulai suka ke lawan jenis? Jujur saja. Ya, Ustaz kalau mau jual jangan jawab memegang yang bukan mahram. Ini bersih ya pertama. Ustaz kita coba saja. Kemudian ketika berwudu itu kita cuci tangan, bersih dari kotoran dan bersih dari maksiat. Kemudian yang kedua, ketika kita berwudu itu ada nggak bergumur-gumur? Dibersihkan ya. Mulai itu ketika sholat di bulan puasa, waktu pakai onde-onde yang onde itu banyak karantianya. Kalau tidak bunga-bunga itu ketika sholat Allahu Akbar. Ayo banyak bunga, ayo bersihkan. Halo, jangan saya lah. Jadi nilai pendidikan di dalamnya adalah kita bersihkan lidah, kita bersihkan mulut ini dari kotoran, tapi kita bersihkan lidah kita dari maksiat juga, mencaci, menghina, dosa dan sebagainya. Begitu seterusnya anak-anak Ustaz pendekkan ya. Jadi ternyata sholat mengajarkan mendidik kita tentang kebersihan lahir dan batin. Seluruh anggota wudhu itu kita bersihkan dengan air, tapi hakikatnya juga dibersihkan dari segala maksiat. Cuci muka, ya kalau juga cuci muka, bersihkan mata dari dosa. Ada somatona, jalur Facebook. Ini lain tidak bisa dihilangkan di Facebook aja ya. Lain lebih tidak menghilangkan tidak. Jadi kita laki-laki ini banyaknya dosa mata. Hadisnya apa? Pandangan pertama nih, bukan. Pandangan pertama rahmat. Pandangan kedua nikmat. Kenapa Ustaz menghadap kepada laki-laki? Maka kebanyakan kita laki-laki itu. Jadi Nabi mengajarkan tunjukkan pandangan. Alhamdulillah selesai. Jadi Masya Allah anak-anak sekalian, adik-adik. Jadi perintah langit yang harus kita bunyikan adalah yang pertama dari sholat. Pendidikan sholat yang pertama mengajarkan tentang kebersihan lahir dan batin orang itu bersih. Jadi lah kalau orang-orang sholat itu wajahnya bersih,
Nah, seperti anak Ustaz nama dua nasana Mokta, bersih wajahnya, mana? Ustaz ceramah, masya Allah, mudah-mudahan berkah umurnya, amin ya rabbal. Maka Ustaz nak mau ambil duduk dong, ya. Bego Ustaz mandi kamu boleh Ustaz dampingi Ustaz, ya. Itu contoh abang ganteng nak pakai peci, mata-mata. Halo. Jadi aku deh. Ini tak orang gampang lah. Dah? Satu. Kemudian yang kedua, adakah kita sholat berniat? Nah, kita sebagai orang Kemenak, sebagai orang naungan Kemenak ya, bagaimanapun kita masalah melafazkan niat itu masalah khilafiyah. Boleh pakai usolli, boleh tidak. Intinya niat di dalam hati. Anak-anakku sekalian, ternyata sholat itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya niat. Niat itu ada dua. Ada berapa? Ada niat baik, ada niat buruk. Tetapi sholat mengajarkan hendaknya dalam kehidupan ini selalu berniat baik. Apa bedanya niat baik dan niat buruk? Kalau dari segi pahala, dan selesai Ustaz Afrizal ceramah dan balik Ustaz tu nasi goreng tu teh talu dan masuk plastik tu dan ijen Ustaz tu sebagai kenangan. Niat baik atau niat buruk tau? Ya. Ternyata selesai acara nyocali piti mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dapat pahala tak yang berniat tadi? Dapat. Kalau mau lakukan betul-betul laku, 2 kali lipat pahalanya. Sementara ada yang berniat jahat. Kecil nama suami tadi, dia mau satu-satu suami itu Ustaz. Beko dan cari anda Ustaz bagaimana kalau tempeskan banyak. Ya, setelah itu niat baru itu dapat dosanya itu tidak dapat dosa. Lalu kerajuan nanti baru dapat dong. Kalau niat elok, niat saja sudah dapat pahala. Mana satu dikerjakan dilipat gandakan oleh Allah. Merancak niat elok atau niat buruk. Maka sholat mengajarkan tentang pentingnya niat. Maka selalulah berbuat baik dalam kehidupan ini. Jangan ada pula yang dendam kepada gurunya. Selalu doakan guru kita, muliakan guru kita, selalu berbuat baik kepada guru kita. Insya Allah. Ya, pentingnya. Ya, jadi dalam innama a'malu binniyat, setiap sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya selalu baik, maka hasilnya pun baik. Masya Allah, luar biasa. Bisa dilanjutkan? Yang ketiga, sholat itu ternyata mengingatkan kepada diri kita tentang kematian. Oh, lihat. Allahu Akbar. Yo di situ tangan orang mati, adik-adik sekalian. Yo pakai kain putih itu kan kain gimana? Apa namanya? Kalau di Kambang namanya kekana, kalau di Sagu apa namanya? Sajadah. Sajadah kesikutnya apa? Mukena. Pakai mukena, namo sina. Hidup meranai dong. Alhamdulillah. Terima kasih Anda akhirnya. Mudah-mudahan berkah ya. Jadi sholat itu mendidik kita tentang mengingatkan tentang kematian. Anak Ustaz pernah tak mengecekkan nenek di rumah? Nah, anak cucu kawan ini nenek lagi ini ada pengajian Mas Haji. Awak harus banyak beramal. Kecil cucu. Paisah nenek dulu. Nenek lah gaib, nenek dah mati dan kau berdua baru. Pernah tak ngecek pada itu? Betul tak pernyataan itu? Tidak. Apakah betul yang tua-tua saja nak mati? Orang tua Ustaz, ayah meninggal 2001. Mamak dia nak meninggal. Ibu Ustaz 2020 kakak beliau meninggal. Patang meninggal mama Ustaz seorang lain yang paling khusus. Bahkan sampai Ustaz di Solo Ustaz cari anaknya guru PNS.